Ini bisa dibagi 3 sesi ya. Dokter Hadi akan memulai sesi pertama kita, eee, kemudian sesi kedua akan dimimpin Miss Kaiwang, dan terakhir buat sesi ketiga adalah Q&A session dengan Dokter Hadi dan Miss Kaiwang. Terima kasih. Baik, terima kasih Isabel sudah membuka webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para dokter sekalian yang sudah bersedia eh, menghadiri webinar kita pada malam hari ini. Di mana webinar kita pada malam hari ini akan membahas EBD, yaitu specifically adalah DPL. Saya izin share screen dulu. Slide saya sudah kelihatan, sudah ada mode show. Oke, baik. Malam hari ini kita akan membahas mesin DPL atau Dynamic Pulse Light yang merupakan generasi yang terbaru yang berikutnya daripada mesin IPL. IPL Light ini menggunakan teknologi DPL, artinya Precise Light dengan spektrum sempit. Jadi pada awalnya IPL itu mempunyai spektrum panjang gelombang yang cukup lebar, jadi sampai sekitar 1200. Kemudian pada perkembangannya DPL ini menggunakan panjang gelombang yang lebih sempit, jadi hanya sampai 750 dengan tujuan eh, supaya target chromophore itu akan lebih kena atau artinya akan lebih terfokus kepada target chromophore, apakah itu chromophore berupa pigmen melanin atau chromophore target untuk hemoglobin. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah selective photothermolysis. Jadi dengan menembakkan sejumlah cahaya, energi cahaya, nanti yang akan diubah menjadi suhu, dalam hal ini adalah suhu panas yang akan menghancurkan chromophore target. Beda antara laser dengan IPL adalah kalau pada laser dia hanya mempunyai satu panjang gelombang, jadi hanya mempunyai satu warna seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Sementara pada mesin IPL atau pada mesin yang terbaru yang sekarang yang namanya DPL, dia mempunyai rentang panjang gelombang. Jadi panjang gelombang yang berupa seperti 480 sampai 750. Jadi pada satu shot itu bisa eh, berbagai macam warna, tidak seperti pada laser yang hanya satu warna, karena hanya mempunyai satu panjang gelombang. Indikasinya biasanya utamanya ada sebenarnya ada banyak, tapi lebih ringkasnya bisa untuk skin rejuvenation, untuk masalah-masalah pigmen, kemudian masalah jerawat, kemudian bisa juga untuk hair removal. Nah, untuk fototermolisis sendiri, secara umum ada tiga faktor yang harus dipenuhi, yaitu panjang gelombang, yaitu pada mesin DPL dia berupa wavelength atau pita panjang gelombang, jadi dalam bentuk range. Kemudian ada pulse duration atau pulse width, jadi ini adalah waktu di mana energi yang ditembakkan itu akan bekerja pada chromophore target, kemudian tentu saja fluence atau energi yang ditembakkan. Nah, kemudian pada mesin DPL dan juga pada beberapa mesin laser, kita biasanya harus mengetahui eh, panjang gelombang dan chromophore target. Nah, pada mesin DPL dia akan ditembakkan dan akan bekerja pada panjang gelombang sekitar 480 sampai 750. Jadi dia akan bekerja pada area ini, di mana seperti kita lihat pada gambar, pada area ini adalah
salah satu puncak daripada kromofor melanin yang berwarna hitam dan juga kromofor hemoglobin yang berwarna merah. Jadi untuk mesin ini eh, teori dasarnya adalah fototermolisis selektif seperti tadi. Jadi Foto, dengan kumpul menembakkan perumahan. sejumlah energi akan diubah menjadi suhu panas yang akan menghancurkan kromofor target. Dan untuk terjadinya fototermolisis selektif ada tiga parameternya itu panjang gelombang, pulse width atau pulse duration, dan juga energi. Kemudian mekanisme kerjanya tadi adalah fototermal. Maka pada pengerjaan biasanya kita harus mengatur panjang gelombang yang presisi. Nah, pada mesin ini eh, lebih simple karena dia sudah ada 5 pilihan filter yang bisa dipakai untuk indikasi tertentu. Kemudian pulse duration-nya juga nanti sudah disesuaikan dan kita bisa mengadjust untuk energi optimal yang bisa dipakai pada pasien. Biasanya utamanya kita melihat dari skin type pasien. Nah, jadi filter yang ada pada mesin ini nanti ada 5. Nanti dia mewakili 5 band atau pita panjang gelombang. Seperti misalkan filter pertama 480 tertulis tetapi mewakili pita 480 sampai 750. Kemudian yang kedua 530 yang mewakili panjang gelombang 530 sampai 750 dan seterusnya yaitu 590, 640 dan 690. Nah, kelima filter ini mempunyai fungsi spesifik untuk berbagai indikasi. Biasanya 480 adalah untuk vaskular terapi, jadi untuk masalah-masalah pembuluh darah halus yang terlihat. Kemudian 530 untuk masalah-masalah pigmen. Kemudian 590 biasanya kita pakai untuk skin rejuve. Kemudian 640 utamanya adalah untuk hair removal. Kemudian 690 bisa kita pakai untuk acne removal, jadi untuk masalah-masalah jerawat. Jadi indikasi tadi bisa kita pakai pada mesin ini. Jadi dengan memakai satu mesin di PL ini, maka ada 5 indikasi atau 5 kasus yang dokter bisa kerjakan, yaitu hair removal, pigmentation therapy, kemudian skin rejuvenation, vascular therapy, dan acne removal. Dan ini pada saat pengerjaan dokter menyesuaikan filter yang akan dipakai. Jadi misalkan dokter akan mengerjakan eh, skin rejuvenation, dokter ambil filter yang 590, terus dipasangkan ke handpiece, dan kemudian sudah siap untuk dikerjakan. Nah, efek samping yang mungkin timbul biasanya adalah adanya kemerahan dan rasa hangat. Ini sangat-sangat wajar terjadi karena memang tadi prinsip kerjanya adalah fototermolisis. Jadi ada suhu yang dihasilkan yaitu pada mesin ini adalah suhu hangat atau mungkin agak panas sedikit. Tetapi ini akan berlangsung sementara dan akan hilang dalam waktu 24 sampai 48 jam. Kemudian bisa mungkin terjadi pembengkakan ringan biasanya kalau eh, area atau pasien yang dikerjakan adalah yang memiliki kulit sensitif. Kemudian bisa juga sensasi seperti terbakar ringan. Nah, ini biasanya bisa dihindari dengan mengatur energi yang dipakai supaya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap optimal untuk tujuan kasus yang sedang kita kerjakan. Kemudian bisa terjadi kulit mengelupas atau menghitam sementara. Biasanya ini adalah pada pengerjaan kasus-kasus pigmen, di mana terutama pigmen yang superficial biasanya akan terjadi eh, pengelupasan kulit yang nantinya setelah kulit mengelupas akan terlihat kulit di bawahnya lebih eh, cerah, artinya pigmen yang tadi bisa lebih samar atau bahkan hilang. Kemudian pasca perawatan dengan mesin ini, seperti mesin laser juga, kita menghindari paparan sinar matahari. Kalaupun harus kontak dengan sinar matahari, kita atau pasien kita sarankan menggunakan tabir surya. Kemudian untuk pengerjaan hair removal, pasien kita sarankan jangan menggaruk atau mencabut rambut pada area yang telah dikerjakan.
Kemudian tidak usah lagi menggunakan produk atau layanan penghilangan rambut karena dengan mengerjakan dengan mesin DPL ini sudah cukup untuk penghilangan rambut. Kemudian jika mengerjakan penghilangan rambut pada area ketiak, maka sebaiknya pasien jangan dulu memakai deodoran selama 24 jam pertama. Kemudian jika menggunakan makeup, pastikan makeup baru untuk mencegah infeksi dan gunakan pelembab di bawah makeup. Kemudian untuk mencuci wajah seperti biasa, tetapi dengan lembut menggunakan sabun yang cukup ringan dan cukup ditepuk saja. Kemudian pasca pengerjaan laser, sebaiknya pasien kita sarankan untuk menggunakan lotion pasca laser. Ini adalah beberapa contoh kasus. Ini adalah contoh kasus pengerjaan untuk masalah jerawat. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan panjang gelombang 590 sampai 750 yang biasanya pada filternya akan tertulis hanya 590 saja. Sorry, 690. Kemudian mesin ini juga bisa dipakai untuk hair removal pada area-area tertentu. Biasanya area ketiak atau pergelangan. Kemudian bisa juga dipakai untuk area-area yang ada masalah pigmen. Ini juga sama untuk area-area yang ada masalah pigmen bisa dipakai dengan menggunakan mesin DPL. Kemudian yang berikutnya adalah masalah vaskularisasi yang terlihat di wajah. Biasanya ini bisa kita kerjakan dan tergantung masalah vaskularisasinya, tetapi biasanya dengan hanya sekali pengerjaan maka masalah vaskularisasi ini biasanya sudah mulai berkurang. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjut oleh Kei Wang yang merupakan prinsipal dari mesin ini untuk lebih memperjelas tentang mesin DPL yang kita bahas pada malam hari ini. Hmm. Everyone, this is Kay. Today I would like to introduce the IP Light system from Bernal Aesthetics. Firstly, I will share my screen. And we will go with these topics. The first one is the technology principle and the details about the IP Light.
and the indications, also the clinical cases. The IP light system was based on the technology of the IPL, the intense pulsed light. And the intense pulsed light was first introduced to the market around the 1990s. And it delivers a broadband spectrum, which is different from the diode laser, the CO2 laser, or picosecond laser with a single wavelength. The IPL, it covers a full range of the wavelengths from 400 nanometer to 1200 nanometer. And it works on the principle of selective photothermolysis, targeting the melanin and hemoglobin for basic hair removal, pigment removal, vascular therapy, and acne scars. But the traditional IPL, the pulses is not even and it's unstable because most of the energy was concentrated on the first pulse, and the energy of the subpulses drops sharply. And due to the IPL covers a broad spectrum from 400 nanometer to 1200 nanometer, it contains some useless wavelengths. The useless wavelength is not works for the skin treatment and also will drain the usable energy. This will lead to the frequent burnings, the strong pain, and the poor treatment results, especially for the dark skin type. That's why before we usually heard some doctors that they do not suggest the DPL, the IPL works on the dark skin type. That is also why before we always heard some doctors that they do not suggest the IPL used on the dark skin type like skin type 4, skin type 5, or skin type 6. And later, the IPL was updated to the E-Light. The E-Light is the combination of the IPL and the RF, the radio frequency. These two technologies works on the skin tissue at the same time. And let's see how the E-Light works. Firstly, the Sapphire will provide the skin contact cooling to protect the epidermis. And second, the IPL energy will be selectively absorbed by the targeted tissue, and the IPL energy will convert into the thermal energy to preheating the targeted tissue. Then the electrical impedance will be reduced. The third step, the radio frequency, will work on the low impedance target tissue, and the energy can penetrate more deeper for further heating. So after combine the RF, we can lower the IPL energy, especially for the dark skin type. And the third generation was the super hair removal. The super hair removal is it shift from high single fluence, single shot IPL, to the low single fluence with ultra high repetition frequency. So it can work by the emulsion, by the sliding mode. And this mode is SHR is mainly designed for the hair removal, especially for the large body area. Wow. Because the low energy repeated pulses can slowly raise the temperature of the hair follicle and without instant epidermal rest. So it can minimum
pain during the treatment, especially for the dark skin type, like skin type 4, skin type 5, or skin type 6. It can lower the burning risk. And the next generation is the DPL. It's the delicate pulse light with a narrow spectrum and more precision filters. That is also the technology behind the IP light. So this is the reason why we choose the IP light. First, it's versatile. It's multifunctional. We can use it for multifunctional treatments. The second is it's very safe, especially for the dark skin type, like the Indian skin. And it works. It can provide the obvious results. And it's very durable. And the IP light system comes with two handpieces. One handpiece is delicate to the hair removal, and the wavelength is fixed 640 nanometer. And the other handpiece is for a multifunctional treatment with 5 wavelength filters, such as the superficial pigment filter, the vascular filter, the skin rejuvenation, skin whitening, and acne scars. And what advantage we can get from the narrow spectrum of the IP light system? Firstly, we can see the picture on the right. The IP light spectrum is from 408 nanometer to 750 nanometer. And you can see it contains the 2 absorption peak of the hemoglobin. One is 542 nanometer and the other is 577 nanometer. And also the absorption peak of the melanin. So it cut off the useless wavelengths and makes the spectrum more pure, make the light more pure and more precise for the treatment, especially for vascular, for pigmentation. It will be more efficiency. Also, this will be more safety, especially for the dark skin type, and the minimal side effects. And you can see these two videos shows it targeting the melanin, the blacks, and the other shows it targeting the reds, like the hemoglobin, and without the damage to the surface skin. It only targeted for the hemoglobin and the melanin. And these are the components for the IP light. As we introduced, it has 2 handles. One handle is specialized for hair removal, and the other handle is specialized for the multifunctional treatments with 5 expert filters. And the spot size is 15 by 15 millimeter with the Sapphire contact cooling system, which can protect the epidermis from burning risk. And one technology behind the IP light is the OPT technology. It's also called the optimal pulse technology. As we introduced first the traditional IPL technology, the energy are mostly concentrated on the first pulse. The energy concentrated on the first pulse, and the energy will drop sharply for the sub-pulses.
But for the OPT, the optimum pulse technology, every pulse is even and every pulse energy is uniform. So it will be more safer and also more effective, especially for the dark skin type. Also, it can reduce the pain feeling. The other technology behind is the sequential multi-pulse technology. And for the step mode, the pulses can be adjusted from 1 pulse to 6 pulse. So for each treatment, you can choose you use single pulse, double pulse, triple pulse, or multi-pulses. And there is a delay between the 2 pulses. The delay time is for the heat dissipation for the superficial skin layer. So it will be more safe and the energy will be penetrate more gentle. And this is the operation interface of the IP Lite. First, it has 2 working modes. One is the emotion, and another is the stem. And the emotion mode is designed for hair removal because it can, it's single pulse. It's low fluence single pulse, but with a high repetition. And for stamp mode, it comes with a higher energy density, so it can be used for the treatment like the pigment removal or the vascular or acne scars. And these are the candidates that we do not suggest to do the IP Lite treatments. For example, the Sun Explorer. After the Sun Explorer, we can only do the treatment after 2 or 3 weeks. And the women during the period time, the pregnancy time. And also there is the wound, the open wound with the treatment area. Also the big disease. And these are some clinical cases we do with the IP Lite. This is for the freckles removal and for Chinese male. This is the before the treatment. You can see some freckles under his eyes. And this is after 1 day. The freckles color becomes dark and the freckles scalp. After 2 weeks, the scalp all fall off. And we use the step mode. The DPL energy is 15 joule. RF energy is 5 joule. And frequency 1 Hz. And this we use IP Lite for the acne scars and skin rejuvenation. The first picture is before treatment. And second picture is 1 day after the treatment. You can see some swollen and redness on her face. And after 2 weeks, the skin texture are totally improved. And you can see some brightening and rejuvenation results. And we use the step mode. DPL energy is 10 joule and RF energy 5 joule. And this is another cases for the freckles removal. It's a Chinese male. First picture, you can see her freckles on the face. And the second is the instant effect. All the freckles are raised from skin. And the skin is a little redness and swollen. And after 1 to 3 days, the scalp the freckles are scalp
And after 7 to 10 days, the scalp fall off. And after 2 weeks, all the freckles are eliminated. This is the results after 1 session. And we use the stamp mode. The DPL energy was 18 joule, RF energy 6 joule, and frequency is 1 Hz. And this is the treatments after 4 treatments of hair removal. And this is the before. And instant you can see the little redness on the skin and the hair follicles a little raised. We use the emotion mode, and DPL energy is 7, RF energy is 5, frequency is 3 Hz. That means 3 shots per second. And this is for the sensitive skin and acne therapy. And this is the before and also under the skin analysis. You can see under the skin analysis, the hemoglobin is less after 3 treatments. So it's not only the superficial skin was improved, but under your skin, it also you can see the improvements. The stamp mode, and we use the energy 10 joule, RF energy 4 joule, and the frequency 1 Hz. And these are the certificates of the IP Light. The IP Light machine was approved with the US FDA and the European MDR, the Indonesia certificate, also China certificate, NMPA. And that's all for today's presentation. Thank you. Baik. Terima kasih Dr. Hardy dan Miss Kaiwang untuk presentasinya. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A. Jika Bel, Anda maaf, saya mau play video mesinnya dulu supaya rekan-rekan dokter bisa melihat dulu, terutama interface dari mesin kita dan juga indikasi yang bisa dikerjakan. Oke. Saya share screen dulu sebentar. Jadi tampilan mesin kita seperti ini dok. Jadi ada 2 handpiece yang ada di mesinnya, satu khusus untuk hair removal dan satu lagi untuk 4 indikasi lainnya. Dan pada saat mengerjakan kita bisa pilih skin type dulu, kemudian ada cooling systemnya pada handpiece-nya. Jadi pada saat dikerjakan pasien akan merasa nyaman. Setelah kita pilih indikasi, kita bisa mengatur berapa energi RF yang dikeluarkan dan juga energi DPL yang dikeluarkan setelah kita memilih skin type terlebih dahulu. Jadi untuk mengerjakan kelima indikasi tadi, pilihan untuk parameter yang diatur itu sama. Kita hanya perlu mengganti filter sesuai dengan indikasi seperti terlihat di layar. Seperti vascular therapy, pigmentation, skin rejuve, kemudian acne removal. Untuk hair removal sendiri, dia tidak perlu dipasangkan filternya karena untuk handpiece-nya sendiri sudah khusus, jadi kita tinggal pakai saja untuk hair removal. Kemudian kita atur parameter energi dan frekuensi yang akan dipakai. Ini adalah handpiece untuk hair removal.
Jadi sudah ada filter yang terpasang, tidak bisa dibuka pasang. Baik, terima kasih. Jadi dengan mesin seharga kurang dari 150 juta, dokter sudah bisa mengerjakan 5 indikasi di klinik. Terima kasih. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Dokter Hadi dan Miss Kaiwang. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A. Jika dokter-dokter memiliki pertanyaan, silakan ketik di kotak chat atau juga bisa langsung tanyakan kepada dua presenter kami. Terima kasih. Ada pertanyaan buat Dokter Hardi dari Dokter Harti Kusni. Uh, untuk pengerjaan epilite yang efektif untuk memudarkan melasma atau menghilangkan bulu rambut itu berapa shoot atau tambah atau apakah ada endpoint yang harus dicapai? Baik, terima kasih Dokter Harti Kusni. Untuk memudarkan melasma, memang ini masalah yang sangat kompleks ya dok. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan melasma, kita bisa memakai DPL untuk membantu memudarkan. Seperti kita tahu tadi, untuk panjang gelombang yang dipakai adalah merupakan pita atau wavelength, jadi sampai 750. Jadi ada target melanin yang terkena, tetapi jika uh, pigmentasi yang terjadi itu terletak lebih dalam, maka kita butuh modalitas yang lain. Karena seperti kita tahu, untuk panjang gelombang itu penetrasinya itu berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi untuk yang lebih dalam kita butuh mesin mungkin laser yang panjang gelombangnya lebih tinggi. Dan untuk berapa kalinya tergantung dari kasusnya sendiri dok, seberapa luas, seberapa dalam, dan juga endpoint yang dipakai untuk melasma ataupun hair removal itu biasanya kurang lebih sama. Nanti akan terlihat adanya erythema, mild erythema, dan juga kita sesuaikan dengan apa yang dirasakan pasien pada saat kita memakai mesinnya. Jadi jangan sampai terjadi eh, nyeri yang tidak bisa ditahan pasien. Jadi hanya sensasi yang dirasakan pasien hanya berupa rasa hangat seperti itu. Oke, begitu kira-kira Dokter Harti Kusni. Dan dari Dokter Bella ada pertanyaan, kalau belum punya mesin sama sekali dan baru mau beli mesin, mesin apa yang disarankan? Apakah DPL atau laser apa? Dan buat Bu Kaiwang, kalau mau jawab juga, Dr. Bella asked Miss Kaiwang, if you don't have a machine at all, and you want to buy she wants to buy her first machine, which machine would you recommend? Whether it be the DPL or a different type of laser? Okay. For the DPL, actually, it's a multifunctional one. If you buy a laser like the diode laser or CO2 laser or other laser, it only targeted for one problem, maybe the hair removal or the pigment removal. But the DPL is a multifunctional one. It's suggested to be for the new projects if you want to extend some new projects. Oke, baik. Terima kasih. Thank you, Keung. Izin menambahkan, dok. Jadi kalau menurut saya, memang kalau dokter baru mau beli mesin dan memang tidak ada segmentasi pasien, indikasi pasien tertentu, ada baiknya dokter memulai dengan mesin DPL terlebih dahulu. Karena dengan memakai satu mesin ini, dokter sudah bisa melakukan perawatan atau pengerjaan pada 5 indikasi yang berbeda. Jadi eh, harganya juga sangat ekonomis untuk memulai memiliki sebuah mesin. Jadi saran saya dokter bisa memulai memiliki sebuah DPL terlebih dahulu. Juga ada follow up question dari Dr. Harti.
mengenai mesin DPL, apakah harus memakai gel sebagai perantara? Baik, Dokter Harti, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk penggunaan gel memang lebih disarankan, Dok. Kenapa? Karena biasanya kita memiliki kulit yang mempunyai kontur yang kadang tidak rata. Jadi pada prinsipnya gel ini juga akan membantu menghantarkan energi tadi, energi cahaya yang ditembakkan supaya lebih rata pada saat masuk atau ditembakkan ke kulit untuk menangani suatu kasus tertentu. Ada pertanyaan dari Dr. Siti Anita. Beliau melihat untuk handpiece-nya agak mirip dengan i2PL. I2PL juga memiliki cooling yang membuat kulit lebih nyaman dan diklaim lebih aman. Apakah kedua mesin ini sebenarnya memiliki teknologi yang sama, ataukah apa kelebihan DPL yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan I2PL? Saya transaksi bentar buat Dr. Miss K. Uh, Dr. Siti Anita asked whether she noticed that the handpiece is similar to that of I2PL. She mentioned I2PL also has the cooling and making the skin uh, safe, uh, more safe. Um, do these two machines actually have the same technology, or what is the benefits of having DPL over having the I2PL machine, um, if you compare the two? Thank you. Actually, these two machines are all based on the technology of the IPL, the intense pulsed light. Yeah, but the difference is on the wavelength band. The DPL will be more narrow. Yeah. For example, for hair removal, the wavelength is from 640 to 750. It's more targeted for the melanin. We use the narrow wavelengths due to it on the absorption peak of the melanin. So it will have more concentrate and more persist. The wavelengths will be more pure. Yeah, and also the technology behind is the optimum pulse technology. And the technology actually is realized by the power supply. Yes. So from the precision treatment and from the efficiency, the IP light will be better. But the technology all based on the IPL, the intense pulsed light. Oke, jadi saya izin menambahkan ya. Untuk Dr. Siti Anita, jadi berdasarkan informasi dari Kay tadi, sebenarnya I2PL dan DPL itu memiliki basic teknologi yang sama, jadi teknologi lampu, Dok. Jadi berbeda dengan laser seperti itu. Dan perbedaan tadi seperti disampaikan oleh Kay, itu perbedaan utamanya adalah dari panjang gelombang. Jadi rentang panjang gelombang untuk DPL itu lebih sempit, jadi artinya dia lebih terfokus untuk chromophore target dibandingkan dengan I2PL. Untuk teknologi cooling sendiri, I2PL memiliki teknologi cooling, IP-Light juga memiliki teknologi cooling pada handpiece, jadi sangat membantu untuk kenyamanan pasien pada saat dikerjakan. Seperti itu kira-kira, Dok. Makasih dokter. Dan juga ada pertanyaan dari Dokter Desi, tapi mengenai perbedaan antara DPL dan APL. Um, Mungkin itu udah dijawab ya di pertanyaan yang barusan. Hmm, Gimana cara menentukan energi awal yang tepat untuk masing-masing indikasi?
Oke, baik. Untuk energi awal yang tepat untuk masing-masing indikasi, sebenarnya nanti kita akan memberikan saran parameter untuk tiap-tiap indikasi, dok. Jadi, saran parameter itu berisi tiap indikasi, kemudian skin type berapa, dan kemudian saran energi seberapa besar, dan juga saran untuk energi RF-nya sendiri seberapa besar. Jadi, kita sudah menyiapkan panduannya bagi dokter-dokter yang mungkin nanti berminat dan membeli AP Light ini sudah ada saran panduannya, gitu dok. Hmm. For hair removal, apakah effectivity DPL dikomparasi dengan diode laser atau apakah Bu Miss K Wang mau jawab pertanyaan ini? Okay, the actually the diode laser is a single wavelength, so it's targeted uh, to a single layer of the skin. So if for hair removal, actually the diode laser may be more comfortable. But if you want a multifunctional treatment, you want to do the hair removal, rejuvenation, skin whitening, you want a whole project, then you can choose the IP light. Yeah, the diode laser is a single function, but the IP light is multifunction. Yes. Dan ada pertanyaan dari Dr. Evriliani. Um, untuk hair removal sebelum melakukan, apakah hair dihilangkan terlebih dahulu? Dokter Evriliani, sebaiknya memang sebelum melakukan hair removal, eh, rambut yang ada sebaiknya dihilangkan dulu dengan cara mencukur, eh, kemudian nanti baru dilakukan tindakan hair removal. Seperti itu. Oke, Dok Har, apakah bisa menjelaskan lagi bedanya antara DPL dan IPL? Eh, karena jenis filternya sepertinya sama. Oke. Untuk DPL dan IPL, IPL itu merupakan generasi pertama dari mesin IPL yang nantinya eh, berkembang dan lebih lanjut menjadi DPL atau Dynamic Pulse Light. Jadi untuk basic teknologinya sama dok, jadi menggunakan teknologi lamp. Jadi menembakkan lampu dengan panjang gelombang juga yang sama, yaitu adalah rentang panjang gelombang. Jadi bukan seperti laser seperti tadi, dia hanya mempunyai satu panjang gelombang. Untuk IPL dan DPL itu sama, dia mempunyai rentang panjang gelombang, tetapi memang untuk generasi awal IPL, rentang panjang gelombangnya itu sangat lebar, jadi bisa sampai 1.200. Kemudian pada perkembangan berikutnya IPL bisa di panjang gelombangnya lebih disempitkan lagi menjadi sampai 900. Dan pada perkembangan berikutnya lahirlah DPL dengan panjang gelombang hanya sampai 750. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram chromophore target tadi. Jadi dari rentang antara 500 sampai 700 itu di situ ada dua puncak chromophore target. Artinya kalau kita menembakkan energi dalam bentuk cahaya, maka akan lebih efektif pada panjang gelombang
dari 500 sampai 750 tadi dibandingkan yang lebih besar karena ada puncak chromophore target tadi yaitu ada dua yaitu melanin dan juga hemoglobin. Jadi setelah ditembakkan, maka panjang gelombangnya lebih sempit, maka energi yang ditembakkan itu akan lebih fokus untuk menghancurkan chromophore target tadi. Jadi tidak seperti pada IPL. Pada IPL karena rentang panjang gelombangnya sangat lebar, jadi eh, untuk menghancurkan chromophore target itu dia kurang fokus dibandingkan dengan DPL ya, dengan panjang gelombang yang lebih sempit. Seperti itu kira-kira, Dok. Apakah ada pertanyaan lagi dari dokter-dokter yang lain? Oke, kalau kita sudah selesai dengan pertanyaannya, kita akan menutupi Q&A session kita dan lanjut ke uh, sat- ke closing slide. Uh, Sebelum kita tutup Zoom session malam ini, tim Beno Estetik ingin sampaikan webinar berikutnya akan diberadakan pada Rabu tanggal 24 Juni berjudul Maximizing Outcomes with Fractional CO2 Laser dengan Dr. Hadi. Uh, Selanjutnya, um, Beno Aesthetics juga bakal hadir di pameran Amuse di ICE BSD akhir minggu ini tanggal 12 sampai 14 Juni. Jadi bagi dokter-dokter yang ingin mencoba atau demo mesin dan alat Beno Aesthetics, mendapat mengunjungi booth Beno Aesthetic di Amus. Dan terakhir kami mengundang dokter-dokter untuk follow IG Beno Estetik untuk mendapati update dan berita mengenai sesi-sesi webinar berikut. Makasih Dokter Hadi dan Miss Kaiwang dan semua peserta dokter-dokter yang sudah hadir buat webinar malam ini. Terima kasih. Thank you.